Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa rabbana zidna ilma. Wa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam. Kita juga bersyukur kepada Allah atas nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga hari ini dan di tempat yang semoga diberkahi ini kita berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Ini adalah salah satu amalan yang sangat mulia, yaitu menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan dalam memahami agama Allah dan kemudahan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Dan kita berharap semoga ini mempermudah kita untuk menuju surganya Allah. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat ini juga tersampaikan kepada keluarga beliau, kerabat beliau, kepada para kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang senantiasa tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita memohon kepada Allah, semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari pembalasan kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Tadi temanya bekal nggih. Nggih. Bodone kapan bapak-bapak ibu-ibu? Bekale napa? Alhamdulillah. Saya dangu nggih kok pun kapan bodone. Ya. Alhamdulillah ya, kita bersyukur ya pada Allah ya. Kita diberi kemampuan oleh Allah untuk mengingat bekal ya. Alhamdulillah. Karena ada orang itu ndak ingat. Tiba-tiba lho kok wis poso. Ono apa rame-rame nang masjid. Insyaallah kita bersyukur. Tinggal setengah bulan kira-kira ya. Alhamdulillah. Bekale pun cekap dereng. Kirang kata. Bapak, ibu-ibu kurang bekal niku, Pak. Masyaallah, kita bersyukur kepada Allah ya. Ini disebutkan dalam Lataiful Ma'arif ya, Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya, ini perkataan tabi'in ya. Ketika ya mereka ya sebelum ya, jauh-jauh hari sebelum masuk Ramadan ya, mereka berdoa ya. Allahumma salimni ila Ramadan. Allahumma salimli Ramadan wa tasallamhu Ramadan. Minhu Ramadan. Ya. Ini para sahabat para tabi'in dulu seperti itu. Ini disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif karena Ibnu Rajab Al-Hambali. Ya. Artinya ya Allah ya, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah. Karena tidak semua orang bisa nyampe Ramadan. Kita berharap. Karena bulan mulia.
Maka semua orang berharap betul kedatangan bulan ini. Maka berdoa betul. Kita bersyukur bisa berdoa. Ya. Ada simbah saya itu 1 hari sebelum Ramadan wafat. Kurang 1 hari. Masya Allah. Tidak sampai. Ya. Terus angen-angen engkau wengi traweh. Sing deling sahur. Ya, qadarullah. Ya, kalau kita berharap ya bisa ya. Ada juga orang yang ya sampai tetapi tidak bisa berpuasa. Apakah karena udzur? Apakah karena ngawur? Dan sampai tapi tidak poso. Subhanallah. Kita berharap sampai tapi tidak. Maka doa selanjutnya Allahumma salim li Ramadan. Ya Allah, berikanlah Ramadan itu untukku. Ya. Artinya Ramadan itu betul-betul ya bermanfaat untukku. Karena ada tadi saya sampaikan ya, sudah sampai Ramadan tetapi tidak puasa. Ya, mungkin ada yang udzur. Ya. Kalau udzur ma'fu, mungkin sudah sepuh ya. Atau sedang sakit. Ya. Itu sedih sekali rasanya tidak bisa berpuasa. Sedih sekali tidak bisa tarawih. Ya, dengan segala hikmahnya ya Allah ya semoga maafkan. Nah yang bahaya tadi yang tidak udzur tadi ya, naudzubillah ya, subhanallah ya kita semua menikmati nikmatnya ibadah, ada orang yang menikmati nikmatnya maksiat gitu. Itu maksiat melanggar perintah Allah ya. Kemudian Allahumma ya selanjutnya watasallamhu li mutakobbalan ya watasallamhu li mutakobbalan ya dan semoga amal kita diterima. Ramadan itu betul-betul amal kita diterima, itu yang kita harapkan ketika Ramadan. Masya Allah ya. Itu dari pagi dari fajar sampai maghrib itu menahan lapar. Yang halal pun tidak boleh. Ya. Kemudian sholat malam, infak, beri takjil, baca Al-Quran, tilawah, Masya Allah. Itu amalan ya berat atau ringan? Masya Allah. Ada yang ringan, ada yang mengatakan berat. Ya. Tapi secara zahir itu berat sekali, berat sekali. Kalau tidak diterima bagaimana? Na'udzubillah. Maka harus betul-betul dijaga. Keikhlasannya betul-betul dijaga. Hati-hati ya. Ya. Sekarang harus betul-betul hati-hati. Maka betul-betul kita berharap ini bisa diterima oleh Allah. Hati-hati dengan foto kita. Dengan status kita. Itu kalau tergelincir bisa hilang pahala itu. Ya, niatnya bagus sekali. Ya. Tapi setan lebih bagus kadang usahanya. Akhirnya apa? Tergelincir kita. Ya. Tadarus ya. Saya sudah 5 juz, jenengan pinten. Nah, gitu. Hati-hati. Ya. Saya masak ini untuk suamiku. Jenengan masak apa? Ya, masak ayam, nek masak terong meneng wae. Allah. Ini harus hati, maka kita berdoa semoga diterima. Ini bekal betul. Perbanyak doa ini ya. Subhanallah. Tentunya bekal selanjutnya adalah dengan ilmu. Ini yang paling penting ya. Ilmu untuk masuk Ramadan. Ya, harus betul ya. Jangan sampai kita salah ya yang membatalkan puasa. Ya. Belum lagi syarat rukunnya, ya kan? Puasa seharian ternyata syarat rukunnya tidak dipenuhi. Tidak sah puasanya. Ora ngerti ya Ustaz. Lho kok ora sinau. Ya toh. Lho kok ndak mangkat pengajian. Ndak tindak pengajian. Sibuk. Sibuk. Subhanallah ya. Lah ini untuk urusan akhirat kok ndak sempat, itu bagaimana ceritanya?
Lah ini yang akan kita gunakan amal ini untuk keselamatan kita, kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Ndak sempat. Maka harus disempatkan betul, ini urusan akhirat. Urusan akhirat tuh yang konek sempet tak ngaji, nek ora sempet ya wis. Loh, gimana urusan akhirat kok kayak gitu? Urusan akhirat harus serius. Ya. Karena ini yang menentukan. Jangan sampai ya, fikih tentang Ramadan ini ya, jangan sampai terlewat. Pembahasan kita bukan ini, Bu. Bukan ini. Karena pembahasan kita tadi apa judulnya? Silaturahim, ya. Alhamdulillah, ya. Baru saya baca sekali semalam. Ini ada buku fikih Ta'amul Ma'an Nas, ya. Ya, buku fikih bermuamalah dengan manusia. Ya. Kayak karya Muhammad bin Soleh Al-Fauzan. Bin Soleh Al-Fauzan. Ya. Buku judulnya Aturan berinteraksi dengan sesama manusia. Ya. Tema kita tentang silaturahim. Ini juga bekal ini menjaga silaturahim. Ya. Sudah silaturahim belum, Bu? Bapak? Sudah ya. Sering silaturahim? Sering. Nggih. Nganti jeleh sing di mboten ya. Subhanallah. Karena silaturahim ini istilah syar'i ya. Jadi puasa itu kan istilah syar'i, saum itu istilah syar'i ya. Ya. Kemudian apa lagi? Ya istilah syar'i. Salat itu kan istilah syar'i. Ya. Salatul lail itu kan qiyamul lail itu kan istilah syar'i, termasuk silaturahim ini istilah syar'i. Maka kita harus kembalikan makna syar'i ini kepada maknanya. Apa itu silaturahim? Ya. Isra Mi'raj itu kan makna syar'i. Maka apa maknanya? Ya, termasuk ini. Itu silatun sama rohim. Ini dua kata. Apa makna silah? Apa makna rohim? Apa makna silaturahim? Ini harus dipahami. Jangan sampai nanti orang salah silaturahim. Ya, bahaya salah silaturahim. Ya. Silah itu artinya menyambung. Kata-kata wasola, sampai. Ya. Menyambung, menggandeng. Itu namanya silah. Ya. Kemudian rohim. Itu ambil dari kata-kata rohim. Rahim bahasa kita yang sering dengar. Jadi paham ya, rahim itu apa? Itu tempat tumbuhnya janin. Menjadi anak itu namanya rohim. Kemudian kalau disambung artinya apa? Nyambung janin. Maka ulama kita menyebutkannya dimaksud rohim itu kiasan, artinya kekerabatan. Ya, kekerabatan yang dekat dengan rohim. Berarti kerabat itu kan dekat. Berarti menyambung tali kekerabatan yang masih punya hubungan kerabat. Itu namanya silaturahim. Ya, ini mana syar'i. Ya. Jadi menyambung tali kekerabatan. Ya. Siapa kerabat itu? Nah, ini juga diatur siapa kerabat itu. Tidak semuanya kerabat. Ya. Ya. Siapa kerabat? Nah, ini perlu dijelaskan. Ya. Nanti ya ada, karena kita istilah banyak nanti. Neng kantor kumpul-kumpul acarane nopo? Silaturahim. Kerabat mboten? Ya. Pit-pitan silaturahim goes. Silaturahim arisan. Ya, ini kerabat bukan. Karena ini istilah syar'i, jangan sembarang menggunakan. Mungkin berbeda ketika makna silaturahim itu menggunakan kamus bahasa di Indonesia mungkin berbeda. Tapi kita ini istilah syar'i, silaturahim itu harus dimaknai dengan benar. Ya. Mau kemana, Bu? Silaturahim. Di mana? Nah, itu dengan siapa? Nah, ini penting dengan siapanya ini, ya. Nah, sopo wae silaturahim. Nanti bahaya anak muda itu. Pak mau ke silaturahim, Pak. Kemana?
Jabule pacaran. Itu bukan silaturahim. Kumpul reuni silaturahim. Ini pas mboten? Mboten. Sak sekolahan kerabat kabeh niku. Nah, ini karena silaturahim itu tadi menyambung tali kekerabatan. Nah, sekarang yang kerabat itu siapa? Ya, yang kerabat itu yang jelas ya. Ini kerabat mahram. Nah, ini kerabat itu kerabat mahram. Alumni sekolah itu mahram itu. Ya, no? Oke, ini jangan salah menggunakan silaturahim. Ya, tapi sekadung toh. Ya, berarti menggunakan istilah Indonesia bukan istilah syar'i. Nah, sekarang yang mahram itu siapa? Nah, ini insya Allah sudah preso ya Pak, Bu. Ya, pokoknya itu mahram itu jelas orang tua. Ya, itu orang tua itu bapak, ibu, kemudian terus ke atas kakek, nenek, simbah, buyut, terus sinten bar buyut napa? Tangga. Bar tangga napa? Siwur. Wallahu alam kula mboten. Nah, ini kemudian anak ya toh? Ya. Kemudian cucu terus ke bawah ya. Cucu kemudian habis cucu cicit. Setelah cicit nah itu ya, ini mahram. Kemudian siapa? Saudara atau saudari kandung. Kemudian siapa lagi? Saudaranya bapak dan saudaranya ibu, itu mahram. Ya. Maka apa? Yang ini silaturahim hukumnya wajib. Kalau wajib artinya apa? Harus, kalau ditinggalkan naudzubillah, hati-hati. Ya, ini wajib untuk disambung. Bagaimana cara nyambungnya nanti banyak dalilnya ini. Ya. Kemudian ada nanti kerabat yang bukan mahram. Ya. Contoh siapa? Anaknya paman, anaknya bibi. Ya, itu kerabat bukan? Kerabat. Tetapi mahram bukan? Bukan mahram. Kenapa harus bedakan mahram dan bukan mahram? Karena nanti ada batasan masing-masing. Ya. Tidak sembarangan. Nah, ini. Kemudian ya, sekarang yang kerabat bukan mahram ini hukumnya apa? Ini ikhtilaf ulama. Ya. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Tapi setahu kami jumhur mengatakan apa? Wajib. Kalau yang awal tadi sepakat semuanya, tidak ikhtilaf. Ya, yang pertama tadi. Ya, yang mahram itu wajib untuk menyambung kekerabatan. Kalau yang ini yang bukan mahram ini ikhtilaf. Tapi jumhur mengatakan apa? Wajib hukumnya. Ya. Kemudian ya, kita akan sebutkan beberapa pembahasan tentang ini. Kemudian yang paling berhak untuk ya disambung itu siapa? Di sini disebutkan pertama adalah orang tua. Ya, tadi sudah saya sebutkan ya. Dan orang tua paling berhak siapa? Bapak-bapak jujur, bapak-bapak sinten? Ibu. Ya. Ya, karena ummuk ya. Ya, ummuka summa ummuka summa abaka. Ibumu, kemudian bapakmu. Jangan sampai ya, ini nanti ketinggalan. Ya, dan ibu punya hak yang lebih tinggi ya. Kemudian selanjutnya
Summa adnaka adnaka. Kemudian berikutnya dan berikutnya, ya. Kakek, ya. Kemudian, ya, istri, ya, suami, ya. Jangan sampai ketinggalan, ya. Nanti baik betul sama orang tua, lupa sama istri. Atau baik sama anak, lupa suami. Sibuk ngurus anak, bojone rakopen. Alhamdulillah, ya. Nah, ini. Iku saya mending lah nek ngurus tonggone. Ya toh ngurus berkiprah ya toh di RT, RW, PKK, terus napa meneh niku dasa wisma, nah itu bojone lali. Nah, ini. Kemudian di sini disebutkan tentang faedah, ya. Tentang faedah apa? Silaturahim. Nah, yang pertama, ya, sini disebutkan ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diceritakan oleh Abdullah bin Salam, ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Abdullah bin Salam itu orang Yahudi. Ya. Maka ketika terdengar berita Muhammad SAW sampai kepada Madinah, maka beliau, ya, berusaha ikut untuk apa? Menemui. Ya, beliau itu seorang yang paham tentang kitab. Ya, jadi mengerti betul siapa Nabi akhir zaman. Maka ketika terdengar berita itu datang ke Madinah dan untuk menyaksikan. Nah, kemudian setelah mendapati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mendapati bahwasanya, ya, wajah beliau bukanlah, ya, wajah seorang pendusta. Jadi ada wajah-wajah pendusta itu, ya. Nah, ini beliau sampaikan, yakin betul bahwa ini bukan wajah pendusta. Karena apa? Kalau pendusta ngaku-ngaku Nabi, ya. Hati-hati, Bu. Ya. Kadang ada orang-orang terkenal memang wajahnya wajah pendusta. Belum ngomong kita udah tahu ini pendusta ini. Na'udzubillah, ya. Hati-hati, ya. Lalu perkataan sabda yang pertama kali diucapkan oleh baginda adalah ya ayyuhan nas. Ya, wahai manusia, afsyus salam. Afsyus salam, ya. Tebarkanlah salam. Wa'at imut to'am, ya, berilah makan. Wasilul arham, sambunglah tali kekerabatan, ya. Wasollu bil laili, dan sholatlah malam. Wana suniyam, orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Pahalanya surga, ya. Ini artinya pahalanya besar sekali, ya. Dengan apa? Berkunjung ke keluarga. Kemudian selanjutnya, ya, ini hadis yang sering kita dengar, ya. Nabi SAW bersabda, man ahabba, barang siapa ingin ayub sato lahu fi rizkihi, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya. Ini dari dalil ini boleh enggak berharap rizkinya itu banyak? Boleh, ini dalilnya. Boleh berharap rizkinya banyak, ya. Ini berharap, ya. Tapi dengan syarat tentunya, ya, harta itu adalah harta yang bermanfaat, tidak sekedar ditimbun, ya, karena ada hak orang lain di sana.
Dan wayun sa'alahu fi atharihi, dan dipanjangkan usianya. Ya. Mana? Boleh berharap umurnya panjang? Boleh. Pengen pinten? Yeah. Boleh minta umur panjang, umur yang bermanfaat. Fal yasil rohimah, maka sambunglah kekerabatan. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Kemudian, ya, ini hadis yang lain. Ya. Masih semakna silatul arham, ya. Ya, menyambung kekerabatan, wa husnul jiwar, bertetangga dengan baik, wa husnul khuluqi, dan berakhlak mulia, tu'maru bihad diyar, ya, dengannya tempat tinggal akan dimakmurkan, tu'maru biha ad-diyar, wa tasdadu biha al-a'mar, dan usia dan akan dimakmurkan dan usia bertambah. Dengan apa tadi? Silaturahim. Nah, tempat tinggal akan dimakmurkan, rumahnya menjadi makmur dan usia bertambah. Ini redaksi yang lain yang semakna. Orang menginginkan harta itu fitrah. Ya, itu fitrah, semua menginginkan. Maka Rasulullah SAW memberikan apa? Ya, motivasi, ya, supaya orang itu ya tertarik dengan harta. Ya. Ini Rasul membuka dulu dengan apa? Siapa yang pengen luas hartanya? Wah, ini orang langsung ngeh itu, ya, ngeh. Ya. Dengan itu semangat orang. Wah, ini amalan apa ini? Saya pengen harta yang banyak, ya. Nah, kemudian dan dipanjangkan usianya, umurnya. Yang dimaksud usia panjang itu, ya, di sini dijelaskan, ya. Maknanya adalah yang pertama, yaitu umurnya diberikan taufik oleh Allah sehingga umurnya itu penuh dengan ketaatan. Jadi usianya tetap, tetapi berkualitas karena diberi taufik oleh Allah sehingga apa? Hidupnya taat, ya, menjaga kehormatan, ya, tidak mendekati yang syubhat, ya. Jadi hati-hati betul hidupnya, ya. Itu ketika apa? Ya, tadi ini faedah dari silaturahim, ya. Ketika umurnya, maksud dari umur panjang. Kemudian yang kedua maknanya adalah makna yang sebenarnya. Artinya apa? Umurnya ditambah. Nah, jika fulan silaturahim maka umurnya, ya, 60 tahun. Kalau tidak silaturahim umurnya menjadi berapa? 50 tahun. Ya, ini, ya, dan ilmu ini ilmu yang ada di malaikat. Adapun di Lauhul Mahfuz itu sudah tetap. Ya, ini penjelasannya hanya seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga maknanya, beliau Syekh Muhammad Soleh mengatakan apa? Maknanya ketika umurnya itu panjang, maknanya apa? Orang menyanjung tentang kebaikan masa hidupnya. Ya. Orang banyak memuji, ya, ketika dia hidup, ya. Senang rasanya, ya. Banyak orang yang memuji, ya. Artinya kebaikannya memang terasa sekali sehingga orang itu merasakan betul. Alhamdulillah, itu keberadaannya itu betul-betul terasa, ya. Manfaat betul hidupnya, ya. Jadi tidak membuat susah orang lain. Karena ada orang itu hidup nyusai. Ya. Kemudian makna selanjutnya, ya, dimuliakan dan diangkat kedudukannya.
Ya dari Durrah binti Abu Lahab. Ia menuturkan bahwa ya, ia bertanya, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama? Manusia yang afdol. Rasulullah menjawab, atqahum lillah, yang paling bertakwa kepada Allah, wa ausaluhum li rahimih, yang paling kuat menyambung tali kekerabatan. Wa amuruhum bil ma'ruf, dan yang beramar ma'ruf nahi mungkar, wa anhahum anil mungkar. Maka akan mendapatkan apa? Kemuliaan dan diangkat kedudukannya. Kemudian yang selanjutnya, makna dari dipanjangkan umurnya tadi, beliau banyak sekali menyebutkan. Dulu saya tahunya hanya 2, yang pertama saja itu, yang pertama dan kedua. Ternyata di kitab ini beliau menyebutkan yang lebih banyak ya. Pemberian kemuliaan dan pembelaan Allah kepadanya. Pemberian kemuliaan dan pembelaan Allah ya Subhanahu wa taala kepadanya, orang yang nyambung silaturahim ini. Ya, ini seperti kisahnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam dan istri beliau Khadijah. Ya. Ketika wahyu pertama, Rasul merasa ketakutan. Ya, karena tidak pernah melihat makhluk yang seperti itu sebelumnya. Ketika melihat Jibril, beliau merasa cemas. Ya. Maka waktu itu Khadijah ya radhiyallahu anha menegaskan bahwasanya Allah tidak akan menghinakan, ya, Allah tidak akan membiarkan beliau tanpa perlindungan. Ya. Jadi kan setelah zamiluni itu kisahnya, selimuti aku itu. Ya. Khadijah diam saja, sampai Rasul tenang, ya. Baru Khadijah komentar, ya. Maka Rasul waktu itu mengatakan apa? Saya cemas terhadap diriku. Ya kan? Maka Khadijah menenangkan. Ya, maka ini fikih keluarga, istri yang baik itu menenangkan suami. Ya. Ya, insyaallah. Jadi pulang ke rumah itu separuh masalah hilang. Ya. Buka pintu langsung senyum istri itu, Masya Allah, hilang masalah itu. Itu baru senyumnya, ya, belum wedangnya toh, belum air angetnya untuk mandi, itu, Masya Allah. Maka rindu sekali pulang itu, kadang ada malas pulang. Masya Allah. Jadi jangan sampai suami pulang tambah masalah. Subhanallah ya. Jadi menenangkan betul ya. Karena kemudian Khadijah memuji Rasul ya, karena beliau selalu berbuat kebajikan ya. Kemudian suka menyambung silaturahim. Ini sebab-sebab yang tadi Allah akan menjagamu ya. Allah tidak akan membiarkanmu ya kan. Allah tidak akan menghinakanmu ya. Ini sebabnya tadi. Salah satunya karena Rasul itu sering menyambung tali silaturahim. Kemudian selanjutnya, sekarang ini saya singkatkan saja ya. Bahaya ya, ancaman orang yang memutus tali silaturahim ya. La yadkhulul jannata qati'un ya. Tidak masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan, tali silaturahim tadi ya, silaturahim tidak masuk. Ketika ancamannya itu tidak masuk surga, artinya masuk kemana? Ciri-ciri dosa besar itu ancamannya neraka. Berarti dosa besar. Ya. Yang paling berhak tadi siapa? Orang tua istri itu ya.
Ya, yang dimaksud dengan memutus itu apa? Berbuat tidak baik. Berbuat tidak baik. Bisa jadi dia berkunjung tetapi sikapnya tidak baik, itu memutus namanya. Ya toh? Lu datang tapi nyebai terus. Itu tidak menyambung. Setiap datang justru membawa masalah. Ya toh, tiap datang curhat, ya Allah. Masalah itu. Jadi berkunjung ke rumah orang itu, ke saudara, malah bawa masalah. Bukan masalah ini gimana menyelesaikan, tidak, malah ada masalah. Ya. Datang ke rumah orang tua, ya, itu dengan penuh kebaikan. Kalau datang ke orang tua malah bebani orang tua, ini bukan silaturahim. Ya kan? Oh, anaknya akeh banget, titip kabeh mbahne. Mbahne wis sepuh, wis 80 tahun. Ya toh, penghasilan ya pun berkurang. Anake 5 titip ke kabeh. Bu, titip putu nggih, lho. Ten Bu badhe arisan. Arisan sedina. Sawane rewel kabeh, ya Allah. Dereng ngedusi kok nek tiap ana sing lewat njaluk jajan. Subhanallah. Kerengan omah coret-coret, gelas pecah ya. Lah niku mbebani apa? Ya nggih simbah ki seneng to simbah dateng putune do. Ya, tapi niku kira. Tapi ada juga yang malah seneng toh. Simbah wis pecahno rapopo, ya. Ya seneng lah timbang ra ono hiburan. Itu pensiunan gitu. Ora ono putune nglamun wae itu. Malah samber setan. Masyaallah. Nah, ini jangan sampai membebani, gitu. Engko mulai sedo njaluk sangu. Duh pensiunin teh. Malah ngerti nek awal bulan biasanya entuk pensiun, sengaja tekone awal bulan. Nah, ini jangan sampai membebani, ya. Jangan sampai menyakiti, ucapannya juga jangan sampai nyakiti, ya. Datang biasanya ngapunten. Namanya orang tua kalau sudah sepuh ngapunten, rewel gitu. Rewel itu ngungkuli. Ya Allah, susah pengen nopo salah, nyuwun niki ternyata bar mateng mboten kersa. Ya Allah, kan kadang anak iki wis jenenge simbah. Lunga ora tau pamit. Padahal wis pamit mau lho. Ya ampun lah pripun meleh ya toh. Nah, bapak ki piye toh? Nah, itu menyakiti ndak ini? Menyakiti. Iya kan malah ngelokke bapak nih. Lali mbiyen cilikmu ki rewele ya. Nah, ini jangan sampai ini ya, jangan sampai ya. Apalagi ketika orang tua itu sedang sakit, ya toh, sedang gerah, itu lebih lagi membutuhkan itu. Lebih membutuhkan anak itu harus berkunjung. Ya. Maka dijadwal kalau anaknya banyak itu rembukan toh, wahai para saudara, ini kan, ayo kita kumpul ya, gantian ya, ke sana terus itu ya. Ini namanya berbuat baik. Jangan sampai membiarkan itu ya. Ya. Nih artinya berbuat berbaik. Kemudian ya. Istri ke suami itu menyambungnya apa? Dengan berbuat baik. Kalau tidak berbuat baik itu namanya memutus. Hati-hati. Bapak harus baik sama ibu, Pak. Ya kan? Ojo disio-sio. Ya apalagi dibanding ke. Kayak lho Bu, koyo sing nang TV-TV kae lho Bu. Ben rada glowing sithik lho. Iya toh.
Oh, sangune sithik kok njaluk sing ndang ngono Bu ning salon. Ben kaya sing nang TV kan nyakitkan itu. Ya jangan sampai menuntut yang berlebihan, membebani di luar kemampuannya. Ya toh? Wis kuwesel, wis kerjane banyak dia. Seh mulang, ya toh kadang ono to sing bojone guru toh, istrine guru. Guru lembur, bapake njalukan. Ngapunten ya, Pak. Ha iki yo misakno to, Pak. Ya harus tahu waktu. Ya, ini kan di luar kemampuan. Ini kasihan, maka harus ngerti betul. Anake akeh rewel kabeh, ya toh. Kadang suami ndak ngerti, ya. Nah, ini membebani lebih dari kemampuan, maka apa? Ini ciri-ciri memutus. Harus baik. Ternyata seperti itu, ya. Jadi bukan sekedar tidak datang, bukan sekedar tidak ya bertemu pun kalau itu menyakiti itu namanya memutus. Ya, harus hati-hati. Ya. Nuntut masak kon sing enak terus. Uang belanjane padahal pasan. Kok ora enak to, Bu? Ya Allah. Padahal nek masak sedina buka Google kowe. Iya wis tekok nang grup iki piye to Bu kok ngeten iki. Wah salah neh to, wah dulangi neh tekan ngomah. Bu kok ora enak nek masak Bu. Ya Allah itu menyakiti. Ini memutus. Terus kemudian istri juga begitu sama bapak. Ya. Jangan apa? Ya. Yes, monggo jenengan langkung preso, Bu. Ya. Pokoknya mesem wae, Bu. Nis seneng Bapak tuh, Pak, nggih. Bapak kundur mesem. Wes insyaallah itu seneng ya. Bali kok ngene. Nah, itu ya. Kemudian ya tadi ya, jangan sampai lali wedange ya toh. Ya. Kemudian klambine seragame aduh seragam Senin urung dikumbah. Seragam Selasa pada wis arep tinggo kerja. Nah, ini kan waduh menyakitkan. Ya ini. Nah, kemudian ya, kerabat ya. Kemudian disebutkan ya bagaimana ya nanti silaturahim kepada kerabat yang lain itu ya ini berkunjung. Ya. Berkunjung itu artinya perbuatan al-fi'lu dengan perbuatan. Ya. Perbuatan tadi berkunjung ya kepada kepada siapa tadi kerabat. Ya ini bisa dijadwal ya. Kalau dekat ya bisa mungkin sebulan, kelamaan ya sebulan ya. Nah, ya seminggu. Nah, ini kalau enggak datang ini kan hukumnya wajib. Ya, wajib. Apalagi kerabat itu lagi punya acara hajatan ya mosok ora teko iki ya toh nah, ini harus kalau usahakan datang memang itulah momen kumpul ya keluarga untuk silaturahim itu aduh ya nek ono alhamdulillah nek rezeki nenten nek mboten nenten nah, mungkin udur atau tidak harus jujur kepada diri sendiri. Sebenarnya mampu atau tidak diri sendiri yang ngerti. Ya kan? Jangan sampai tidak datang ya kan? Kecuali di luar Jawa sana waduh. Biasanya malah di luar Jawa pada datang itu. Karena kapan lagi momennya tuh? Nah, ini penting. Kemudian oh iya lupa. Ini anak tadi belum sebutkan. Anak ya. Anak ya jangan sampai menyakiti anak ya. Ada enggak orang tuh tidak menganggap anak? Suangking ya toh? Juengkele karo anak. Mungkin bandelnya luar biasa, nganti ora dianggap anak. Nah, jangan sampai walaupun senakal-nakalnya anak tetap dia adalah kerabat. Sama juga ketika orang tua itu mungkin orang tua itu enggak pernah ngerti tentang anaknya. Ya kan?
mungkin ini tidak adil sama anaknya itu. Senenge mung karo sing bontot, sing pertama atau durus. Terus tidak ini nyambung silaturahim. Tetap karena ini kewajiban kerabat. Ya, mahram tadi ya. Yang mahram. Ya, ini tadi kelewat. Nah, tadi ya perbuatan. Juga disebutkan bahwasanya yang terpenting silaturahim itu juga masalah harta. Ya. Ketika ada kerabat yang tidak mampu, maka sangat-sangat membutuhkan, maka penting sekali kita untuk membantu tentang ekonominya. Ya. Tapi tidak sekedar hanya berkunjung, ya toh? Berkunjung malah ngece. Ya toh, karena ada piye toh bojomu ki nek kerja. Lah sok ngono iku. Ya toh, mbok sing rajin, wah toh. Kurang rajin bojomu kuwi. Wah, kan malah ngelokke kan ndak enak loh. Ya kan? Kowe lho, anakmu durusi. Wah, ya kan ngerti kadang ini harta rezekinya juga tidak seluas kita, ya kan? Tidak semudah kita. Maka ketika kondisinya seperti ini, memang Allah jatah rezekinya itu masing-masing. Ketika kita punya lebih, maka apa? Berikan untuk kerabat itu, saudara-saudara ya. Mungkin ya kan paman ya toh, atau bibi ya. Ketika mereka tidak mampu dan kita mampu punya keluasan rizki, maka apa? Ini penting silaturahim untuk menggunakan harta. Mungkin mereka yang tidak bisa sekolah, ya kita bantu. Ya. Atau kita belikan bukunya, belikan uang seragam ya. Nah, ini kalau kayak gini, kalau ndak silaturahim kan kita ndak ngerti kebutuhannya apa ya toh. Ngertine yo wis ana wong tuane kok. Ya toh, ponakan-ponakane wong tuane ben ngurus. Ndak. Kerabat itu penting, maka dengan berkunjung nah kita akhirnya tahu. Maka ketika tahu ternyata dia butuh dengan harta, maka kita yang punya keluasan harta wajib hukumnya untuk membantu. Ora mung ditimbun. Kadang ada orang tuh seneng memang kalau tabungannya banyak. Ya, betul. Saya tuh pernah kenal orang itu. Dia seneng sekali. Wis, alhamdulillah. Mau disebut-sebut terus. Rasane ayem wis ana 1 yuta nang bank. Lha mau cerita tok ngono iki. Apa ge apa? Ge jogo, ge ayem-ayem. Lah itu kan lebih jauh lebih bermanfaat. Uang itu ketika untuk siapa? Padahal itu kan uang nganggur tidak digunakan untuk apa-apa. Loh tapi engko aku nek ana butuh piye? Siapa yang tahu? Ya, ternyata belum butuh sudah iya, enggak manfaatkan itu. Loh, coba kalau tadi itu segera nabung paling bagus nabung di akhirat. Enggak hilang itu. Ya. Subhanallah. Nyatanya paling aman nabung. Dibawa lari siapa? Ya, banyak nasabah kehilangan tuh. Nah, itu. Maka ini ya nabung itu secukupnya kira-kira saya punya kebutuhan tahun depan ini. Udah sampai ya secukup. Kalau ini masih sisa, ini hak orang lain. Gitu saja. Ada kerabat saya yang belum mampu. Ya. Ini ya. Kemudian selanjutnya ya yang perlu diperhatikan ya adalah keikhlasan dalam silaturahim. Jangan sampai ya orang silaturahim itu tidak ikhlas ya. Karena ada orang tuh nanti silaturahim kenapa? Saya kae wis rene ya aku tak rono. Ya toh ora enak nek ora rono denen rene terus. Ya toh? Kan niatnya karena apa? Ya kan? Iya karena pengen balas. Iya. Nah, maka justru yang paling baik itu ketika dia memutus kita menyambung itu yang paling baik. Ya. Ketika dia menyakiti kita tidak menyakiti. Ketika dia tidak ngutangi kita ngutangi. Iya. Kita memberi kadang-kadang wingi pas tak utangi ra gelem saiki njaluk utang.
ya toh, gantian, ya toh. Justru ini yang terbaik itu membalas, ya. Orang yang memutus justru kita nyambung. Kemarin pas kita punya hajat dia ndak datang, gantian saiki ora teko. Podo. Kalau bisa kita lebih baik dari itu, ya. Maka betul harus ikhlas betul itu, ya. Jangan karena tadi itu, ya, karena tadi balas jasa atau balas dendam, ya. Makanya perlu diperhatikan. Inilah makna silaturahim. Jadi insyaallah, ya, ini paham ya tentang fikih silaturahim, ya. Maka jangan salah silaturahim, ya. Maka harus diperhatikan betul, ya. Maka kalau pakai istilah syar'i ini yang benar, tapi nanti kembali lagi, ya, Indonesia punya kamus sendiri sepertinya tentang silaturahim. Tidak tahu di kamus bahasa Indonesia itu seperti apa makna silaturahim itu? Apakah makna seperti yang kita jelaskan ini? Ya, wallahu a'lam, ya. Bismillah wassalatu wassalamu ya. Selanjutnya tentang ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Kita semuanya itu bersaudara. Ini lebih umum. Ya, ini lebih umum. Dan nilai ukhuwah orang beriman itu lebih kuat daripada nasab. Ya. Lebih kuat, ya. Ikhwah fillah itu lebih kuat daripada nasab. Ya. Maka ketika ini ukhuwah, ya, maka kita harus ini karena ukhuwah itu diambil dari kata akhun. Akhun itu saudara. Maka semuanya yang fillah itu menjadi saudara. Tapi kembali lagi tetap harus ada batasan tadi, mahram atau bukan mahram. Maka kita sesama yang beriman ini harus kuat, ya, tali persaudaraan, ya, harus yasuddu ba'duhum ba'do, saling menguatkan, saling menopang satu dengan yang lain, ya. Ya, ini kita semuanya bersaudara, ya, saudara fillah. Maka ketika ada yang perlu dibantu maka kita bantu, ya. Ketika ada, ya, yang betul-betul kesulitan, ya kita bantu. Itulah yang namanya ukhuwah, ya. Jangan sampai juga, ya, terlalu, ya, menjaga ukhuwah sesama ini lupa tadi. Dan yang paling penting ukhuwah itu tadi silaturahim itu, ya. Keluarga, ya, yang mahram itu dan kerabat itu yang paling dijaga ukhuwahnya, ya. Secara umum semuanya kita jaga, tapi ada prioritas, ya. Prioritasnya tadi itu yang memiliki mahram dan kemudian yang bukan mahram yang kerabat itu, apakah nanti dari simbah, keluarga dari simbah, ya. Nah, kemudian selanjutnya baru, ya, ukhuwah fillah, ya. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, ya.